Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama kami tentunya masih di Berendo. Tadi kita sudah berbicara ini seputar dengan bagaimana realisasi anggaran, kemudian pendapatannya seperti apa, bahkan untuk kontrak di akhir tahun KPPN juga itu sudah kita bahas ya Bapak ya. Nah saya ingin bertanya seputar dengan tadi KPPN kan juga sudah melakukan monitoring ke beberapa satker juga ya Bapak, melihat bahwasannya memang saat ini menjadi kendala itu adalah tadi administratifnya. Untuk jangan sampai dia pada saat dia di akhir tahun menumpuk dan permasalahan utamanya di administratif. Nah, kalau dari hasil evaluasi KPPN sendiri Pak di Bengkulu melihat untuk di satuan kerja itu kendala apa sih Pak sebenarnya dari satuan kerja itu, kenapa secara administratif, secara data dan lain itu lama Pak? Ya. Pak. Jadi pertama ini terkait satker dana dekonsentrasi ya. Ini satu itu kan yang melaksanakan OPD ya di Pemda ya. Nah satu OPD ini juga sering sekali berganti pejabat ya. Terjadi mutasi pejabat salah satunya itu ya. Bapak kita boleh izin di cut dulu ya Bapak ya. Mohon maaf Bapak. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Pak Edi lagi dari Bengkiri. Oh Pak, Bapak yang tadi Pak. Ya silakan Pak Edi tadi yang masih bertanya kembali. Dari satker apa ya? Dari satker apa katanya? Begini Pak, kalau tadi itu kan ada penghematan anggaran kan di akhir tahun ini. Artinya memang itu disesuaikan dengan kebijakan dan diperuntukkan bagi memang khusus perjalanan dinas Pak kan. Nah, kalau terkait dana desa sendiri Pak, apakah di tahun 2025 mendatang terjadi pemangkasan Pak? Karena kita ketahui kan di pemerintahan Pak ini kan lumayan banyak Pak untuk menteri yang tergabung dalam kabinet presiden baru. Dan untuk penggunaannya sendiri, apakah mendukung program prioritas pemerintah atau memang sama dengan program-program tahun sebelumnya? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke Pak Irfan ya. Bapak ya, ini berkaitan dengan program realisasi 2025 nih, apakah ada sama atau ada pengurangan? Karena kalau dilihat dari menteri dia kan bertambah. Itu seperti apa Pak mungkin? Ya, terkait dengan anggaran tahun 2025 dan dikaitkan dengan penambahan jumlah kementerian dan badan ya. Jadi kalau di pemerintahan baru ini hampir sekitar 48 kementerian badan, seperti itu kan. Nah, terkait dengan kementerian badan ini kalau kita lihat ada 3 kelompok, 3 klaster. Yang pertama adalah kementerian yang tetap tidak ada perubahan, dia cuma berubah nomenklatur saja. Ada juga kementerian yang dipecah, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek menjadi 3 kementerian. Dan ada juga beberapa kementerian yang digabung, kan, seperti itu kan. Nah tentunya sampai dengan Undang-Undang APBN 2025 kemarin sudah disetujui oleh DPR kan ya. Dan saat ini dengan adanya pemerintahan baru tentunya akan dilakukan kembali pembahasan dengan para kementerian yang baru tadi terkait dengan program prioritasnya tadi, seperti itu. Jadi memang saat ini sedang berproses juga bagaimana alokasi anggaran untuk masing-masing KL di tempat yang baru. Tapi dari kemarin yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa karena Undang-Undang APBN sudah ditetapkan dan tidak akan ada perubahan infonya, maka sebenarnya secara pagu total belanja negara sih belum ada rencana untuk dilakukan perubahan. Nah, tinggal nanti bagaimana hasil pembahasan pemerintah kemudian dengan DPR disepakati alokasi anggaran untuk masing-masing KL tadi. Tentunya program prioritas visi misi dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo itu kan menjadi platform di dalam pengalokasian anggaran karena harus kita capai kan visi misi beliau.
Ya baik, artinya kalau sejauh ini secara total anggaran itu tidak ada perubahan ya Bapak ya, sejauh ini ya. Ya, Tapi kan kita tidak tahu ini kemudiannya seperti apa nanti. Oke baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Kita lanjut Pak Arief, mohon maaf Bapak tadi terpotong Ya, kembali. enggak apa-apa, Mbak. Silakan Terima Bapak. kasih. Ya, jadi tadi ya terkait administratif itu ya. Jadi administratif ini kan ada tentang SDM ya, tentang personal, tenaga ya. Tadi salah satunya seperti itu ya, ada penggantian pejabat, mutasi pejabat. Yang mana ini sebenarnya apa itu seorang KPA menunjuk pejabat itu kan tentunya ada kompetensi yang ini ya standar ya. Nah, mungkin ini yang menyebabkan ada gap satu. Terus yang kedua terkait administrasi proyek sendiri. Seperti tadi sampaikan Pak Kanwil, sebenarnya bisa Akhir tahun. akhir tahun sudah mulai. Tapi kenapa kok ini sulit dilakukan ya? Ya karena tadi ya. Jadi rata-rata satu itu pejabatnya masih sibuk menyelesaikan yang tahun ini. Yang tahun ini aja belum selesai, tahun belum ini kelar ya. Jadi mungkin untuk tahun depan belum bisa, artinya belum bisa sekarang kan. Karena orangnya ya itu juga sama-sama juga ya. Seperti contoh pejabat pembuat komitmennya sama. Bendaranya masih sama. Dan dia masih sibuk ya menyelesaikan Yang tahun ini gitu ya. gitu. Belum itu pertanggungjawabannya kan. Belum nanti ada audit misalnya ya dari BPK, BPKP, inspektorat itu ya. Nah, terus kemudian juga dari salah satunya juga dari ini ya sisi teknis ya. Tadi misalnya tentang SDM, terus tentang manajemen pengadaannya ya. Nah, itu juga ada dari sisi teknis ya. Jadi mungkin di Bengkulu itu kadang-kadang ada beberapa item barang yang tidak tersedia. Jadi lama nunggunya itu ya Nah, Pak. jadi nanti kan harus ini ya ketika itu proyek harus dipastikan ya harus jaminan dari pabrikan gitu ya. Seperti salah satu contoh kendala sebenarnya itu sudah cepat tapi ada kendala sifatnya teknis ya seperti itu ya. Itu tidak bisa dipaksa juga ada PE kalau Ya teknisnya tidak bisa Bapak ya. dipaksa juga seperti itu salah satu. Tapi ya pada umumnya sih dua tadi ya di SDM dan manajemen pengadaan yang menyebabkan kebelakangan ini menjadi tertunda gitu. Betul, SDM dan pengadaan ya Ya Bapak. manajemen pengadaannya ya seperti itu. Itu butuh sosialisasi lagi Pak atau edukasi lagi seperti apa mungkin ke menurut depannya? saya butuh tadi Pak awareness komitmen dari pimpinan. Komitmen dulu ya Bapak ya komitmen dari dulu, pimpinan. Pak. Iya begitu. Ya baik, nah itu yang mungkin kita nantikan di akhir tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya ya Bapak ya. Iya, betul. Setelah kita akan bahas ini seputar dengan strategi mungkin ke depannya seperti apa ini untuk APBN menjelang akhir tahun. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.